Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam sejarah. Pada kali ini kita akan menelusuri jejak-jejak makam Adipati Pati, yaitu makam Adipati Mangununang. Tapi selama ini masyarakat Pati hanya mengetahui Mangununang itu hanya satu, tapi kenyataannya Mangununang itu ada beberapa, yaitu ada Mangununang 1, Mangununang 2, dan Mangununang 3. Mangununang 1 nama aslinya yaitu Raden Lebek, yang kedua yaitu Mangununang kedua yaitu Duwijo, yang ketiga yang menjadi Mangununang ketiga yaitu Abu Noto. Pada kesempatan ini kita menelusuri titik di Desa Muktiharjo, Dusun Muktisari, Kabupaten Pati. Ini adalah Mangununang kedua yaitu Raden Duwijo. Untuk lebihnya kita masuk saja. Ya, sahabat pecinta sejarah Kota Pati pada khususnya dan pada umumnya sejarah, ini adalah makam yang Adipati Pati Mangununang. Kira-kira ini yaitu kalau kurang lebih antara tahun 1600 akhir sampai 700 pertengahannya dari era beliau, yaitu Mangununang II. Dan ini ada pohon besar sekali ya, ini menunjukkan eranya yang beberapa ratus tahun. Itu mungkin permaisuri karo bentuk nisannya ini sana. Kalau dilihat dari bentuk nisannya, ini seorang perempuan ya, mungkin istrinya atau siapanya. Kalau ini perempuan ini bentuk nisannya. Sudah berantakan, ini sudah rusak. Karena ada simbol ya, ini bulan purnama ya, ini menyebutkan seorang pengajar ilmu pengajar ini, kalau seorang bulan ini di pengajar. Ya, untuk lebih lanjutnya siapa Mangununang 1, Mangununang 2, ketiga, dan silsilah beliau, kita simak ulasan. Kali ini kita menelusuri jejak yang Adipati Mangununang. Oke, mungkin ini kita ketemu dengan guru kuncinya. Semua jenengan Mbak Pak Siman. Dalam ikon ini desa apa? Muktisari. Muktisari, Dusun Muktisari. Daerah kecamatan pun ini Pak. Makurja. Kabupaten Pati nggih. Niki Mbah, niki kula ajeng tanglet-tanglet babagan niki lho yang Adipati. Nggih. Ini sinten nami lengkape Mbak yang Mangununang itu? Siap. Mangununang iki garwane kan Mbok Rasio. Bisa. Kemudian iki. Kemudian iki kan tempatnya yang mungkin sendiri Pak. Raden Danang niku. Nggih, Raden Danang. Niki nek menurut Mbak juru kunci, Mangununang niku gadah sederek Raden Danang dan Mbak. Nggih, niki menurut Mbak ini Bu. Nggih, nek cara Mbak, era-erane pinten Mbak niki Mbak? Adipati Mangununang.
Kapan mboten? nomor ya. Cara tahun-tahun pinten? Mungkin betul mas saat itu. Kan jenengan dados guru kunci mriki mulai kapan? Sekitar 15-an tahun. Modalmu ya, Pak. Tentang Saderenge jenengan, bapake jenengan apa? Moro sepuh. Sepuh. Moro sepuh. Niku wonten catatan mboten gadah, Mbak. Moro sepuh jenengan wonten catatan masalah niki yang adipati ngono-ngono. Jadi ngono mas. Kok enggak ada nih gini terlihat biasanya cukup ada mriki. Ini di dia. Dan niku teng buku niku napa-napa Mbak tulisane tentang Mbak Mangununeng niki. Nek jenengan tak elinge jenengan mawon napa niku. Mana nek iki no, anu tiga lho. Nggih. Niki sing pinten Mbak niki? Iki tiga kali. Kali. Yang setunggal teng pundi Mbak? Tunggal kalih yang tiga ya. Berarti nami asline Mangununeng pinten berarti nek ngoten. Aslinya itu yang Tujuh. Boten yang Banyumas mriko. Berarti teng buku tulisane niku Moro Sepat jenengan wonten nggih, ditulis Mangununeng setunggal, kalih tiga wonten nggih. Nggih wonten apa melih sing jenengan elingke niku sing teng catatan mriku wae lho. Elinge jenengan apa mawon. ini jane lengkap ini jane. Ini akal sing itu lah. Sing dicari niku ya dan niku nonton-nonton lah niku. Pengiran kuno cari ini betul aja. Ini kan tulisannya di rumah. Ya, nampak akem ini, Pak. Ya, jenengan gak ya? Niku pakem sing nulis sinten Mbak sing nyerat, Mbak? Itu kok Pemdan. Pemdan. Teng muda ada wonten Mbak, jane niki sing Mangununeng malah pun ya Adipati Mangununeng kan terkenal niku malah tempatipun kan pun masyhur namine. Berarti niki ping kalih nggih. Lah sing tiga makame mboten ngertos jenengan. Teng pundi? Mboten jarang sih. Tapi teng tulisane jenengan wonten nggih. Jenengan mboten beton kan. Jenengan beton. Lengkap niku. Makame niku pengiran kuno cari niku. Niku makam mriku. Nggih, nah ten mriku kula. Dia napa malah yang jenengan ngertosi teng niku Mbak Mangununeng tentang Mangununeng ini. Ini rasa mas pokoke garwane kan mbok Rusya. Nggih nggih. Mbok Rusya ning mboten anu makam mboten pokoke kan. Teng Ngantru. Nggih, daerah kulon anu. Nggih nggih. Ngantru. Toko dan toko. Lah niki makam-makam sinten mboten ngertos Mbak? Ini iki. Nggih. Penggede anu Ki Ageng penggede. Cara penggede Ki Ageng. Ki Ageng. Namine mboten ngertos Mbak. Ya nggih Ki Ageng Jubak. Ki Ageng sinten? Ki Ageng Jubak. Jubak. Ki Ageng Jubak. Jubak. Lah sing sakmeten niku. Niku Pate. Pate Suron Montor. Nggih, pemirsa niku di sebelah sana yaitu patehnya Mangununeng nggih. Yaitu Pateh Surawinoto. Wonten kalih sing setunggal sinten niku? Garwane terus mboten Ini pemirsa pencinta sejarah Pati yang di situ makam yang Adipati Mang Cipto Mangununeng. Dan yang sebelahnya sana itu patehnya sinten Mbak? Surawinoto patehnya Mangununeng. Dan ini penggede Ki Ageng nggih, desa mriki nggih. Nggih, ngono Mbak. Nah, teng mriki wonten acara biasanya malam Jumat apa Mbak rame Mbak? Kunjungan. Wonten acara tahlilan mriki enggak? Cara melek-melekan ngono. Acara mriki Mas, cara niku lah niku atur puasa pisanan, kalian bodho niku kathah. Tiang-tiang mote luar kota Pati sebelum mriki tirakatan wonten? Yo wonten nate. Saking pundi mawon niku Mbak? Nek jumlah dewan iki tiang mriki mawon nggih. Berarti nek cara Pati kan Adipati Mangununeng nek cara teng Mataram niku rajane sinten Pak? Cara erane niku ngertos mboten? Teng
buku mong boten anu nggih boten eleng ya Mbak. Nggih. Nggih niki pencinta sejarah Pati niki bincang-bincang dengan Mbak sinten Om? Bapak Siman yang mriki yaitu sebagai juru kunci yang Adipati Mangun Cipto neng. Ya sekian Mbak, mau turun enggak? Dalem Mbak. Turun. Ya turun Mbak. Itulah sedikit ulasan tentang Adipati Mangun Adipati Pati, yaitu antara tahun 1600 pertengahan sampai 1700-an. Dan kita sampai sini dan simak ulasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas Trah Adipati Mangun Oneng. Pertama itu Mangun Oneng ke-1. Menurut Pemda Pati mencatat bahwa pemerintahan Mangun Oneng ketiga, yaitu pada tahun 1680 sampai 1701. Versi ketoprak, Mangun Oneng punya adik Raden Danang, tapi itu tidak benar. Menurut catatan Raden Angabe Cokro Hadiwikromo bahwa Raden Danang ada dari Adipati Trah Condronegoro. Menurut Babat Pacinan, Adipati Mangun Oneng III menjadi patihnya Raden Sunan Kuning, menjadi salah satu panglima perang pemberontak melawan Mataram era Pakubuwono II, yaitu sekitar tahun 1742. Mangun Oneng III didukung juga dari Adipati Mertopuro dari Grobogan. Bersama Pangeran Kuning, Mangun Oneng III berhasil merebut Kertosuro selama 1 tahun. Kemudian kalah oleh kompeni yang diminta bantuan oleh Pakubuwono II. Terus Mangun Oneng lari ke barat menuju ke Pemalang. Karena asalnya Mangun Oneng yaitu dari daerah Pemalang, Batang. Menurut catatan Babat Giyanti, Adipati Mangun Oneng III ditangkap oleh kompeni atau Belanda di daerah Pemalang. Lalu Mangun Oneng III dibawa ke Batavia. Di sana beliau dijadikan seorang algojo. Oleh kompeni, beliau dijadikan duta untuk melobi Mangkubumi atau Hamengkubuwono I. Pasca Mangun Oneng di Batavia, Pati dan Juwana diserang oleh Pangeran Mangkubumi. Pada saat itu Pati dipimpin oleh Adipati Mekarsari III. Dan Mangun Oneng berhasil mengalahkan pasukan Mangkubumi dan beliau dihadirkan bumi Pati. Seterusnya, sama kompeni beliau disuruh melobi Mangkubumi di Jogja. Tapi melihat keberpihakan Mangun Oneng III kepada kompeni, lalu Mangkubumi menghukum mati Mangun Oneng III. Kemungkinan makam Mangun Oneng III ada di daerah Jogja. Selanjutnya kita bahas Adipati Mangun Oneng II yang bernama Raden Duwijo. Menurut Pemda Pati, masa pemerintahannya kurang lebih pada tahun 1672, masa Amengkurat II. Menurut Babat Tanah Jawa, beliau dicopot dari jabatannya karena membunuh seorang Cina di Juwana dan dijadikan sebagai Jogoroto. Kalau sekarang setingkat satpam atau penjaga. Di Mataram beliau Raden Duwijo jadi abdi Pangeran Purbaya. Menurut sejarawan Pati, beliau Mangun Oneng II dibunuh adiknya yang bernama Tirtonoto. Kemudian Tirtonoto menjadi Adipati Pati. Tapi selanjutnya Tirtonoto dibunuh oleh Mangun Oneng III, yaitu Raden Abu Noto, anak dari Mangun Oneng II, Raden Duwijo. Makam Raden Duwijo atau Adipati Mangun Oneng II berada di Dusun Muktisari, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
Selanjutnya kita bahas Adipati Mangunkuning pertama atau Raden Lepek. Dalam catatan Raffling, masa pemerintahannya yaitu pada tahun 1725 Masehi. Tapi dalam catatan Raffling itu bertentangan dengan catatan Raden Angepe Cokrohadiwikromo, juru tulis Pati, bahwa wafat Adipati Mangunkuning I atau Raden Lepek pada tahun 1670. Berarti masa pemerintahan beliau kira-kira pertengahan tahun 1600. Kalau pada tahun itu, yaitu pertengahan tahun 1600, Mangunkuning I memerintah, disinyalir beliaulah Adipati Pati yang seera dengan Syekh Jangkung. Karena dalam babat Lando, Syekh Jangkung meninggal pada tahun 1640. Setelah Mangunkuning pertama meninggal, ada beberapa bupati Pati, yaitu pertama Tro Yowitro, kedua Suromenggolo, Trah Retno Dumilah, ketiga Sumodipuro. Itulah sejarah pemerintahan Adipati Pati Mangunkuning. Salam sejarah, salam budaya, rahayu, rahayu.